Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian? Pernahkah engkau merasa doa-doamu seakan belum terjawab, padahal hatimu sudah lelah menunggu? Di saat seperti itu, Allah memberi kita kunci yang sederhana namun agung, yakni sabar dan salat. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 bukan hanya sekadar ayat yang dibaca, melainkan jalan hidup bagi siapa saja yang ingin menemukan kekuatan sejati. Mari kita renungkan bersama makna ayat ini agar kita tidak hanya mendengarnya, tetapi benar-benar menghidupkannya dalam jiwa. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini dimulai dengan panggilan penuh kasih sayang dari Allah. Dia tidak memanggil dengan sebutan wahai manusia, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Artinya, ayat ini adalah panggilan istimewa bagi mereka yang sudah memilih jalan iman. Dan setiap panggilan dengan kata wahai orang-orang yang beriman selalu membawa pesan yang sangat penting. Allah berfirman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Lihatlah betapa Allah mengajarkan kita dua kunci yang harus digenggam ketika beban hidup terasa menekan dada. Sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi kesanggupan hati untuk tetap teguh meski badai terus menerpa. Salat bukan sekadar gerakan fisik, tetapi perjumpaan ruhani dengan Allah yang maha menguatkan. Di sini kita melihat bahwa manusia memang lemah jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sebab itu Allah menawarkan jalan yang pasti, yakni bersandar kepadanya melalui sabar dan salat. Setiap ujian yang datang adalah panggilan untuk kembali. Setiap air mata yang jatuh adalah undangan untuk bersujud. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah aktif menjaga hati agar tetap kokoh dalam kebenaran. Dan salat bukan hanya kewajiban 5 waktu, tetapi ia adalah sumber tenaga ruhani yang tidak pernah kering. Maka siapa yang menggabungkan sabar dan salat, dia akan merasakan bahwa pertolongan Allah begitu nyata. Hati yang sabar akan lebih kuat menghadapi kesulitan. Jiwa yang senantiasa berdiri di hadapan Allah dalam salat akan lebih tenang menatap masalah. Allah menutup ayat ini dengan janji agung. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Betapa indah kalimat ini. Betapa agung janji ini. Bersama Allah berarti tidak ada yang perlu ditakuti. Bersama Allah berarti tidak ada kesulitan yang mustahil terlewati. Bersama Allah berarti hati akan senantiasa mendapat kekuatan yang tak habis. Maka, jadikanlah ayat ini bukan hanya bacaan, tetapi juga pegangan hidup. Sebab di dalamnya ada rahasia keteguhan hati yang dicari setiap jiwa. Ketika hidup menghantam kita dengan berbagai ujian, manusia sering mencari pegangan ke sana kemari. Ada yang bersandar pada harta, ada yang mencari pertolongan pada manusia, ada yang mencoba melupakan dengan hiburan. Tetapi semua itu hanyalah penenang sementara. Yang sejati hanya datang dari Allah. Itulah mengapa Allah mengajarkan kita untuk memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar itu ibarat akar pohon yang menancap kuat ke dalam tanah. Pohon itu mungkin diterpa angin kencang, mungkin diguyur hujan deras, tetapi ia tetap berdiri karena akarnya dalam. Begitu pula seorang mukmin, sabarnya adalah akar yang membuatnya tidak mudah tumbang. Sedangkan salat adalah air yang menghidupkan pohon itu. Tanpa air, pohon akan kering dan mati. Tanpa salat, jiwa akan rapuh dan gersang. Maka sabar dan salat adalah pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Sabar meneguhkan hati, salat menyuburkan ruhani. Jika salah satunya hilang, maka kekuatan akan melemah. Karena itu, Allah tidak memerintahkan satu saja, tetapi keduanya. Salat menghubungkan kita langsung kepada Allah, Sang pemilik segala pertolongan. Saat kita bersujud, kita menumpahkan segala keluh kesah. Saat kita membaca doa, kita mengadu dengan penuh harap dan sabar menjaga hati agar tidak tergesa-gesa menuntut jawaban. Sebab Allah tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Betapa banyak orang berdoa, tetapi tidak sabar menunggu, akhirnya putus asa dan berpaling. Padahal Allah telah janji bersama orang-orang yang sabar. Maka jangan pernah lelah menunggu. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah berhenti bersujud.
karena pertolongan itu sedang berjalan meski kita belum melihatnya. Ingatlah, bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesabaran ada kedekatan dengan Allah. Inilah rahasia besar yang harus kita resapi. Sabar bukanlah sekadar menahan amarah atau diam saat disakiti. Sabar adalah kesanggupan hati untuk tetap taat kepada Allah dalam segala kondisi. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Dan salat adalah alat untuk meneguhkan kesabaran itu. Ketika hati ingin berontak, salat menenangkan. Ketika pikiran kacau, salat meluruskan. Ketika jiwa lelah, salat menyegarkan. Lihatlah Rasulullah SAW, ketika beliau ditimpa kesedihan, beliau bersegera menuju salat. Karena di dalamnya ada kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Salat adalah mi'raj bagi orang beriman. Salat adalah tempat terbaik untuk melepas penat. Salat adalah titik temu antara hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Perkasa. Maka siapa yang menjaga salatnya akan lebih mudah menjaga sabarnya, sebab ia selalu terhubung dengan sumber kekuatan. Betapa indah jika seorang mukmin menjadikan salat bukan sekadar kewajiban tetapi kebutuhan. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh salat. Tanpa makan tubuh lemah, tanpa salat jiwa gersang. Maka jangan heran jika orang yang jauh dari salat mudah gelisah, mudah marah, mudah putus asa. Sebaliknya orang yang menjaga salatnya akan lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat menghadapi badai hidup. Dan itulah janji Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar bukanlah kebersamaan biasa. Itu adalah kebersamaan dalam bentuk pertolongan, perlindungan, dan kasih sayang. Saat kita bersabar, Allah hadir dengan kekuatannya. Saat kita bertahan dalam ketaatan, Allah dekat dengan rahmatnya. Itulah mengapa kesabaran adalah salah satu tanda iman yang paling tinggi. Sabar bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Justru sabar adalah kekuatan untuk terus berusaha tanpa menyerah. Dan salat mengajarkan kita untuk selalu memohon bimbingan dalam usaha itu. Bayangkanlah seorang hamba yang dalam sujudnya meneteskan air mata. Dia memohon dengan hati yang hancur. Dia berserah dengan penuh kepasrahan. Dan dia menunggu dengan sabar tanpa berburuk sangka. Hamba seperti ini tidak pernah ditinggalkan Allah. Sebab Allah sudah berjanji, Dia beserta orang-orang yang sabar. Maka, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa Allah jauh. Karena Dia selalu dekat dengan orang yang hatinya sabar dan lisannya basah dengan doa. Saudaraku, hidup ini memang tidak mudah. Akan selalu ada ujian, cobaan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Dan jalan untuk melewati semua itu sudah Allah ajarkan, sabar dan salat. Jika engkau bersabar, engkau sedang memperkuat hatimu. Jika engkau menjaga salat, engkau sedang memperkokoh hubunganmu dengan Allah. Dan saat keduanya berpadu, engkau tidak akan pernah sendirian. Allah sendiri yang menjadi penolongmu. Itulah makna terdalam dari ayat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka mari kita jadikan sabar dan salat bukan hanya teori, tetapi amalan harian. Jadikan ia pegangan ketika masalah datang. Jadikan ia pelita saat gelap meliputi. Jadikan ia perisai saat hidup terasa menghimpit. Sebab dengan sabar dan salat, kita tidak hanya melewati ujian, tetapi kita tumbuh menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih dekat dengan Allah. Ingatlah selalu, dunia ini hanyalah perjalanan sementara. Yang terpenting adalah bagaimana kita sampai ke tujuan akhir dengan selamat. Dan sabar serta salat adalah bekal terbaik untuk menapaki jalan itu. Maka, genggamlah erat ayat ini. Hidupilah dalam setiap tarikan nafasmu. Sebab di balik sabar dan salat, ada Allah yang selalu bersama kita. Saudaraku, hidup ini penuh ujian, tetapi jangan pernah gentar, karena Allah telah memberi kita kunci yang pasti, sabar dan salat. Jadikan keduanya sebagai pegangan dalam setiap langkah, niscaya hati akan selalu tenang, jiwa akan selalu kuat, dan pertolongan Allah akan selalu dekat. Ingatlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.